عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا نور جمالي بدا من وجه الشمس الهدى من وجه الشمس الهدى من وجه الشمس الهدى نور الجمال بدا من وجه الشمس الهدى ما فضله أمنا ما فضله أمنا 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 وطاب وفد الحنى قد رافق الصفا وطاب وفد الحنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا طه الذي باللقاء قد فاز لما اتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى قد فاز لما ارتقى طه الذي Cek, suara saya kedengaran, teman-teman? Alhamdulillah terdengar, Mbak. Alhamdulillah. Oke. Semua udah siap ya? Sore hari ini ya? Insyaallah siap. Oke. Insyaallah siap. Oke, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ya, alhamdulillah ya. Pada sore hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hadir ya, meskipun masih virtual seperti ini, tapi insya Allah tidak menghalangi keberkahan ya. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu kali ya, biar teman-teman semua juga untuk ke depan dan nanti di hari Jumat nanti juga tetap bersama saya ya. Perkenalkan, nama saya Atika Ayu, biasa dipanggil Ayu. Saya berasal dari UNS ya. Sekarang kegiatannya sebagai dokter muda
di RSUNS ya sebagai koas dan juga di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Mungkin itu ya sedikit perkenalan. Untuk saat ini saya sedang beramanah di FSLDK Solo Raya sebagai Ketua Komisi C atau sebagai Ketua Kemuslimahan di Puskomda Solo Raya. Oke, mungkin di sini nanti dari awal acara sampai akhir acara ketemunya nanti sama saya dan juga dengan pembicara hebat ya pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, perkenankan saya untuk menyampaikan ya rundown kajian pada sore hari ini. Yang pertama nanti ada pembukaan, kemudian nanti setelah ini akan dibacakan rundown. Setelah pembacaan rundown akan dibuka secara resmi dengan doa sebelum masuk ke kajian ya. Kemudian nanti ada tilawah. Ya. Setelah tilawah nanti akan ada pembacaan CV dari pembicara kita pada sore hari ini. Kemudian ada penyampaian materi dan juga ada sesi tanya jawab. Nanti setelah sesi tanya jawab ada closing statement. Dan juga jangan lupa teman-teman ya, nanti di akhir agenda akan ada foto bersama. Jadi dipersiapkan ya. Kalau bisa tetap dijaga ya adab-adabnya dalam mengikuti kajian. Jangan lupa untuk karena kita kan akhwat ya, tetap menutup aurat, kemudian dipersiapkan catatannya, kemudian dipersiapkan hatinya dalam kondisi yang terbaik dan siap untuk menerima ilmu pada sore hari ini. Untuk teman-teman yang sekiranya tidak ada kendala, ini boleh banget dinyalakan ya videonya. Karena kita juga untuk menghargai pembicara kita pada sore hari ini. Gitu. Oke, selanjutnya karena sudah saya bacakan rundown, maka kita langsung buka ya acaranya pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dan juga naungan ya dari malaikat yang senantiasa diberikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu gitu. Oke, selanjutnya akan ada tilawah ya dari saudari Hilya Asyahidah untuk menambah keberkahan kajian pada sore hari ini. Silahkan kepada saudari Hilya Asyahidah, dipersilahkan untuk melantunkan tilawah. Suara saya terdengar nggak, Mbak? Terdengar tapi agak kecil. Oh iya. Kalau begini? Coba lagi. Cek. Ya, bisa. Terdengar kok. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna bitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yazanun. Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun wasta'inu bis sabri was shalah
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa id ataina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusakum yadlimun. Sadaqallahul azim. Ya, Allahumma arhamna bil Quran. Jazakillah khair kepada saudari Hilya Syahidah yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga senantiasa menambah keberkahan kita pada sore hari ini. Oke, setelah tilawah, selanjutnya udah pada nggak sabar ya akan kajian pada sore hari ini. Mungkin bisa di-share, kita kenalan dulu pembicara kita pada sore hari ini. Ya, pada sore hari ini ya kita kedatangan pembicara yang spesial yang insya Allah akan memberikan atau men-sharingkan ilmunya kepada kita. Ini ada Mbak Esti Diah Imaniar. Ya, Mbak Esti ini asalnya dari Wonogiri. Ini nomor HP-nya bisa dicatat ya, atau emailnya mungkin teman-teman nanti butuh untuk menanyakan sesuatu atau menghubungi Mbak Esti bisa dicatat. Nah, Mbak Esti ini adalah sarjana lulusan dari Solo ya, UNS, yang memang punya ketertarikan dalam bidang kebudayaan, kemudian memiliki pengalaman dalam kepenulisan sebagai editor senior ya di Islamic Family Magazine selama 4 tahun, kemudian memiliki kemampuan menulis ya, pernah menulis juga yang sudah dimuat di Jawa Pos, kemudian ada Republika, Solo Pos, kemudian ada Mojok, dan ini masih banyak lagi. Kemudian juga menerbitkan buku juga ya, Mbak Esti ini, ada antologi buku dan juga solo books ya. Ini kemudian menjadi alumni training dari PKU Unida Gontor, dan juga sebagai ini ya, pernah belajar juga di Ma'had Abu Bakar di UMS dan menjadi bagian dari researcher di The Center of Gender Studies Indonesia. Ya, kita lihat ya, selanjutnya Mbak Esti ini ternyata
pernah bekerja juga sebagai content writer ya sampai sekarang. Kemudian sebagai debat coach ya, coach debat di SMA Ibnu Abbas, kemudian sebagai researcher di The Center of Gender Studies Indonesia, dan ini masih banyak sekali ya pengalaman-pengalaman pekerjaannya ya, yang luar biasa. Oke, lanjut mungkin. Nah, ini juga ya, ternyata selain pengalaman bekerja, ada juga terlibat organisasi ini ya, banyak sekali aktif sangat di organisasi juga nih ya, ada sebagai kepala divisi keagamaan ya di Pamungkasari Wonogiri ya dari tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian di Qism Lughah Al-Arabiyah di Ma'had Abu Bakar UMS, kepala divisi sosial dari Yayasan Karya Adi Wonogiri, dan ini co-founder dan senior manager komunitas Solo Babat Solo Raya sampai sekarang ya, dan juga member dari Jaringan Sekolah Damai Indonesia. Dan ini ada juga co-founder Ikatan Mahasiswa Berprestasi UNS 2013. Oh, ternyata ini dulu Mbak Esti ketika sarjana juga mahasiswa berprestasi ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini pengalaman training, kemudian pendidikan, dan juga workshopnya, ya banyak sekali. Ini ya, saya bacakan beberapa ya. Ada, ternyata Mbak Esti ini lulusan dari SMA 1 Wonogiri, kemudian ada sebagai, yang social entrepreneur ya, pernah di Singapore International Foundation pada tahun 2006. Nah, untuk sekarang ya, yang sampai sekarang ini ada di Arabic Language and Islamic Studies di Ma'had Abu Bakar UMS. Oke, selanjutnya. Nah, ini prestasi ya, prestasinya ya banyak sekali prestasinya. Dari ini dulu ketika masih sarjana ya, runner up mahasiswa berprestasi, kemudian yang terakhir ini ada semifinalis dari Soprema Social Entrepreneur UGM dan Kemenpora RI. Gimana nih teman-teman ya? Ternyata Mbak Esti ini sungguh luar biasa ya, muslimah yang menginspirasi kita semua gitu ya. Selain aktivitasnya yang banyak, kemudian prestasinya yang banyak, organisasinya juga banyak gitu. Mungkin udah pada nggak sabar ya. Sebenarnya pada sore hari ini tuh kita mau bahas apa sih gitu dengan Mbak Esti. Mungkin di poster udah banyak ini ya, udah banyak tersebar gitu ya, kira-kira kita sore ini mau bahas apa gitu. Mungkin overview sedikit ya sebelum masuk ke materi yang mungkin nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh Mbak Esti. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing ya dengan banyaknya pemikiran-pemikiran di luar Islam gitu, yang mungkin saat ini sudah mulai banyak gitu. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Nah, makanya ini ya di sini diadakan kajian yang lebih mendalam. Yang pertama mungkin karena banyak ya paham seperti kesetaraan gender, kemudian pluralisme, itu mulai banyak disebarkan tuh ya di bidang-bidang yang mungkin saat ini tuh orang sulit membedakan antara satu peradaban dengan peradaban yang lain gitu. Jadi perlu ada pengkajian bagaimana peradaban barat, seperti apa peradaban barat itu, bagaimana peradaban Islam, dan itu kita perlu mengkritisi, kita perlu analisis gitu. Harapannya bukan teman-teman akhirnya mengikuti bagaimana pemikiran atau peradaban di barat gitu, tapi kita punya suatu identitas bahwa kita itu adalah sebagai seorang muslimah gitu, sebagai seseorang yang seorang muslim gitu ya, muslimah gitu. Karena ternyata Islam sendiri pun juga tidak melulu tentang agama yang isinya hanya ibadah saja gitu ya, tapi ini adalah suatu ideologi juga suatu peradaban seperti itu. Nah, pada sore hari ini ya teman-teman, mungkin ini membahas sedikit ya tentang bagaimana pandangan Islam dan juga pandangan feminis, karena feminis ini juga termasuk dalam peradaban barat ya, mengenai tubuh perempuan ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Mbak
Esti yang tadi semoga dengan penjelasan ini membuka wawasan kita ya untuk senantiasa menganalisis gitu. Jadi tidak malah ikut serta gitu. Mungkin langsung saja ya kita sambut pembicara kita pada sore hari ini, Mbak Esti. Dipersilahkan Mbak untuk menyampaikan. Ya. Udah kedengeran ya suara saya? Kedengar Mbak. Bisa. Alhamdulillah. Ya baik. Terima kasih ya Ayu. Iya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah teman-teman, kita di kesempatan kali ini, meskipun waktunya insya Allah nggak panjang ya, sampai nanti mungkin 40 menit ke depan, saya akan sedikit share nih tentang bagaimana sih konsep tubuh perempuan dalam Islam dan feminisme, seperti yang tadi sudah disampaikan ya oleh Mbak Ayu sebelumnya gitu. Kalau sekarang nih banyak paham-paham yang masuk di sekitar kita, yang pasti ada baiknya, tapi juga ada buruknya. Kadang muslimah nih juga nggak bisa, kita sebagai muslimah mungkin agak kesulitan gitu membedakan ini nih baiknya apa di mana, terus atau salahnya di mana. Padahal sebagaimana tadi yang sudah disampaikan dalam pembacaan ayat suci Al-Qur'an ya sebelum memulai acara ini tadi kan ada bagus sekali ayat dari Al-Baqarah. Salah satunya itu yang larangan untuk mencampurkan kebaikan dengan keburukan gitu, kebaikan dan kebatilan. Karena memang keduanya berbeda, sehingga pada hari ini insya Allah kita akan melihat sih bagaimana perbedaan atau kebatilan yang insya Allah kita sama-sama melihat dalam konsep tubuh perempuan di dalam gerakan feminisme gitulah, dan bagaimana sebenarnya Islam itu melihat perempuan, sehingga kita harapannya setelah ini bisa merasa ya mencukupkan diri gitu loh sebagai muslimah dengan Islam ini sebagai way of life, ideology kita, it is enough. Oke, next. Sebelum masuk lebih jauh nih, kita bahas dulu kenapa sih tubuh gitu yang harusnya gemma muslimah tahun ini gitu kan juga stop sexual harassment gitu kan, saatnya perempuan bicara, karena memang sekarang nih masif sekali ya dibicarakan tentang kejahatan seksual. Saya memilih untuk menggunakan ini ya istilah kejahatan seksual karena kekerasan seksual itu tidak melingkupi seluruh kejahatan yang diterima baik perempuan maupun anak-anak gitulah sebagai komunitas rentan gitu. Jadi teman-teman nih daripada menggunakan kekerasan seksual, you better use this word kejahatan seksual karena lebih mencakupi banyak aspek gitulah. Oke, lanjut, kenapa tubuh gitu? Karena dalam wacana feminisme ini tubuh ini memang dia sentral sekali, apapun aliran feminismenya ya. Kalau teman-teman belajar gitu secara mendalam gitu loh, secara literaturnya feminisme kan pasti teman-teman menemukan tuh ada memang banyak kan alirannya, feminisme liberal, radikal, marxis dan lain-lain. Nah, dalam banyak aliran tersebut ya bisa dibilang semuanya ya, memang kedudukan konsep tubuh ini atau isu-isu ketubuhan ini memang penting sekali, karena bagi mereka tubuh perempuan ini dia pertama berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan kedua juga sekaligus sumber penindasan. Bagaimanakah itu? Next. Lanjutnya, oke. Yang pertama tadi ya, kenapa sampai ada keputusan atau konsepsi gitu oleh para feminis kalau sumber pengetahuan kita sebagai perempuan itu adalah tubuhnya gitu. Tubuh perempuan itu sebagai sumber pengetahuan. Ini sebenarnya merupakan respon dari konsep tubuh secara umum di Barat gitu. Jadi di Barat di sini maksudnya itu bukan negara Barat sebagai geografis gitu ya, tapi Barat sebagai peradaban. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, memang peradaban Barat ini utamanya dari filsafat Barat, yaitu sangat mempengaruhi kehidupan kita tuh sampai hari ini gitu. Jadi ini
mungkin kita nggak sadar gitu ya, kalau suka ngatain, ih materi banget sih, jadi orang kok materialistis, atau jangan hedon-hedon dong, atau segala macam. Kok pragmatis banget sih anak kuliahan kayak begitu. Kita suka cuman kayak ngucap-ngucap aja, padahal nggak tahu dibalik istilah-istilah tersebut sebenarnya mengandung sebuah falsafah atau pemikiran yang besar, dan itu memang berasalnya dari Barat gitu. Jadi memang mulai dari filsafat klasik, zaman klasik mereka, sampai zaman yang sekarang di era postmodern ini, filsafat Barat ini memang menguasai diskursus kehidupan kita sehari-hari, baik kita sadar maupun enggak gitu. Nah, termasuk nih ke dalam bagaimana kita melihat konsep tubuh. Kalau di Barat ini sebenarnya mereka punya beberapa konsep, cuman saya ngasih yang beberapa yang kayak yang relate ya sama konsep-konsep feminisme. Pertama, dan yang it is very popular ya, sangat populer di sana, adalah dualismenya Descartes. Jadi Descartes ini dia punya konsep namanya dualism mind and body, atau juga disebut substance dualism. Jadi menurut dia, manusia itu dia terdiri dari ada isinya manusia, substansinya manusia itu ada mental dan material. Jadi baik manusia itu sebagai mental being atau material being. Mental itu ya maksudnya dia secara pemikiran, dan material itu dia sebagai tubuh manusia itu sendiri. Kalau teman-teman pernah dengar ada game yang dia populer ya, Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Nah, sebenarnya ini juga ditarget tuh ke sini juga, konsep sini. Awalnya itu kan si Descartes ini dia untuk menemukan kebenaran gitulah, dia kalau mencari konsep pengetahuan itu seperti apa, dia semua ditolak, kayak ke sumber pengetahuan dari indera dia, misal apa yang dilihat kayak ini jari gitu, kelihatan ini jari, tapi apakah benar ini jari, apakah penglihatanku terhadap jari ini adalah real kayak begitu. Jadi bisa aja kan itu adalah kamuflase atau manipulasi penglihatan gitu. Terus dia melihat di sekitar, misal itu pemandangan, itu pohon apa segala macam, itu benar atau enggak, dia juga menegasikan pengetahuan-pengetahuan dari inderanya. Dan eksistensi hal-hal lain gitulah di luar dirinya. Tetapi ketika dia bertanya, aku ini ada nggak ya sebenarnya? Tubuhku ini ada nggak sih? Entitas diriku ini sebenarnya ada nggak sih? Pemikiran itu yang menjadikan dia ada, karena meskipun tubuhnya nggak ada, dia bisa berpikir kegalauan, kalau dia itu ada atau enggak, itu yang menjadikannya ada. Karena ada kegalauan, dia bisa galau, dia berpikir dia galau, maka dia ada. Ya, semoga bisa dipahami ya, kurang lebih kayak gitu lah. Jadi, aspek mind atau mental substance ini yang menurut Descartes itu menjadi inti dari manusia. Jadi dia memisahkan memang kalau manusia itu dia ada sebagai material being atau mental being. Apakah manusia itu adalah tubuh yang berpikir atau pikiran yang punya tubuh kayak begitulah. Jadi dia memang agak memisahkan ini, dan bagi dia itu karena dia memberikan kayak ada kalau manusia sebagai mental being, mental substance-nya ini kan dia lebih tinggi posisinya daripada material being. Ya body sih body aja, dia nggak punya kuasa apa-apa gitulah. Sehingga si pemikiran ini dia cenderung kalau di-relate-nya ke kayak konsep feminisme gitu ya. Si aspek mind ini kan dia ada dua tuh tadi dualismenya, manusia itu dari pikiran dan tubuh. Mind ini lebih cenderung kepada masculinity, straight masculinity, sedangkan body itu lebih relate ke traits-nya femininities alias perempuan. Kenapa bisa kayak begitu? Karena di Barat sendiri, kalau teman-teman udah pelajari juga ya sejarah-sejarahnya, terutama juga nanti relate ke sejarah feminisme misal kayak gitu, perempuan itu dia dianggap kan dalam sejarah peradaban Barat itu nggak punya daya nalar seperti laki-laki. Dia sebagai orang yang makhluk defect male kayak gitu, makhluk lelaki yang cacat, yang tidak bisa berpikir, sehingga memang mind ini adalah traits yang lebih melekat pada identitas lelaki, sedangkan body atau tubuh ini tuh lebih ke perempuan, gitu, material beings. Begitulah. Jadinya karena perbedaan dualisme seperti inilah, kan tubuh ini jadi kayak rendah gitu loh. It's only material being. Nah, di narasi itu kalau di ini ya bahasanya kayak perebutan narasi itu menjadikan kalau di mata feminisme justru tubuh ini itu adalah sumber pengetahuan kalau menurutnya orang-orang yang maskulin, karena kan filsuf Barat itu kan di mata feminis itu ya, dan memang sih dia kan mostly dinilai seksis, misoginis gitu kan dengan konsep-konsep mereka, konsep
ethics-nya, virtue dan lain-lainnya. Sehingga nih menurut si feminis ini, bagaimana filsafat Barat melihat sumber pengetahuan dari otak saja nih gitu adalah masculine traits, itu di challenge dengan bagaimana sih tubuh itu juga bisa menjadi sumber pengetahuan mereka dengan pengalaman khas ketubuhan perempuan, gitu, pengalaman biologis mereka. Jadi ketika perempuan itu merasakan sakitnya menstruasi, melahirkan dan lain-lain, itu bukan cuma pengalaman biologis aja, tapi itu juga menjadi sumber pengetahuan yang menjelaskan eksistensi perempuan itu terhadap lingkungannya dan seterusnya gitu. Kemudian juga ada konsep tubuh sebagai subjek intentional. Ini juga konsepnya lebih ke konsep feminis ya. Dia punya konsepnya Conti ini, bagaimana intinya aja lah ya, intinya itu nanti ini tubuh itu dia sebagai subjek, karena selama ini yang nanti kita akan bahas selanjutnya, tubuh perempuan itu di Barat sana selalu menjadi objek gitu, diobjektifikasi sebagai objek seksual, yang perempuan itu bukan yang gitu, nggak yang melakukan, tapi dia itu objek, menjadi nggak pernah menjadi subjek otonom terhadap apa yang dilakukan atas tubuhnya, sehingga ini nanti yang mempengaruhi juga bagaimana sih perempuan itu merasa perlu untuk memiliki otoritas atau kekuasaan untuk mengatur tubuhnya sendiri. Hal-hal tersebut gitu, challenge-nya, ya gimana perempuan tadi itu dia pengen mengubah narasi tentang konsep tubuh yang selama ini ada di masyarakat, si feminis ini maksudnya, mereka melakukan itu dengan ethics-nya mereka. Ethics ini kalau di filsafat itu kan dia salah satu sumber cabang ilmu yang menjelaskan di situ kayak morality baik buruk gitu ya, bukan etika masuk cara adab gitu, etiket gitu enggak, tapi lebih ke konsep baik buruk. Dan memang kalau feminisme ini dia lebih ke secara meta ethics-nya, dia relate-nya ke relativisme gitu, khas produk-produk pemikiran di zaman postmodern. Jadinya memang nanti ada relativisme ketika perempuan ini dia menjelaskan konsep tubuhnya, bagaimana sih harusnya perempuan itu kayak berpakaian atau berinteraksi dengan orang lain dan lain-lain segala macam, termasuk interaksi dengan tubuhnya dia, itu menggunakan perspektifnya feminisme gitu di situ. Jadi bagaimana ethics of care ini hadir sebagai konsep kebenaran baru yang memang digunakan untuk challenging tadi konsep kebenaran yang udah kayak ethics-nya filsuf-filsuf terdahulu yang dianggapnya masculine, terus seksis dan misogynist seperti itu. Next, ya, mohon maaf ya agak cepat karena lumayan padat. Dan dalam feminisme itu sebenarnya isunya tentang ketubuhan ini banyak banget, dan mungkin teman-teman bakal merasa relate gitu. Oh iya, aku juga gini. Tapi ya itu dia, sebagai muslimah nih kita perlu cerdas gitu ya, maksudnya kritis, nggak semua itu isu terus karena kita merasa relate terus oke, berarti I'm part of this movement gitu ya. Jangan gitu juga, karena banyak hal yang sebenarnya ya itu juga udah diatur dalam Islam, cuman kita mainnya lebih sering ke barat nih daripada ke timur. Itu saya maksudnya curhat gitu. Jadinya mari kita lebih melihat lebih dalam supaya bisa lebih mempertimbangkan mana sih yang sejauh mana ini tuh baik atau enggak. Kurang lebih isu-isu yang banyak tadi itu dia bisa dilihat dalam dua bentuk ya. Jadi stereotyping dan objectification. Apa itu? Next. Oke. Pertama nih stereotyping. Jadi ini banyak sekali istilah-istilah teknis ya. Kalau mudah-mudahan sih teman-teman udah agak familiar ya dengan isu-isu feminisme dan gender. Tapi kalau belum, insya Allah saya jelasin sekilas gitu. Jadi stereotyping ini adalah bagaimana perempuan di sini maksudnya saya gerakan feminisme ya, dia itu pengen melawan gitu stereotip perempuan itu harusnya begini, perempuan itu harusnya begitu gitu, berdasarkan gender mereka. Gender itu bukan seks, dia kan salah satu pikiran pokok dalam gerakan feminisme adalah politik gender ini. Jadi bagaimana pembedaan gender sebagai identitas jenis kelamin sosial dengan seks sebagai jenis kelamin biologis, tapi gender ini juga dipengaruhi oleh seks. Gimana ya, maksudnya emang berhubungan gitulah. Nah, stereotyping ini adalah bagaimana feminisme ini pengen men-challenge gitu loh. Kalau ada nih stereotype itu kan kayak ngecap ini tuh harusnya begini, itu harusnya begini gitu. Terhadap diri perempuan gitu.
Pertama, dalam hal gender expression, ekspresi gender. Ekspresi gender ini yang biasa kita kenal itu adalah feminin, cewek itu feminim gitu, cowok itu maskulin. Karena meskipun di dalam diri cowok itu juga ada unsur femininnya, di dalam diri cewek itu juga ada unsur maskulinnya gitu kan. Tapi mostly gitu kita kan sebagai muslim ya, maksudnya muslimah itu harusnya berpegang teguh itu ya memang kalau cewek itu ya dia feminin dan cowok itu maskulin. Cuman nggak terjebak gitu ya harusnya dengan apa ya istilahnya kayak ya itu bukan sebenarnya nggak esensial cewek itu harusnya feminine in that way gitu atau cowok itu maskulin in this way gitu kan. Cuman kadang kita sebagai umat Islam nih nggak melihat mana sih yang sebenarnya esensial sebagai part of fitrahnya feminin dan maskulin cewek cowok, dan mana sih yang sebenarnya konstruk budaya gitu. Karena kita kurang apa ya pengetahuan kita terhadap hal-hal esensial ini kurang, akhirnya kita tuh terjebak pada stereotip yang itu nggak pada tempatnya, yang kemudian ini juga dijadikan tools gitu, alat buat feminisme kayak nah iya kan kayak gitu, nah iya kan maksudnya lu juga patriarkis gitu loh Islam gitu, padahal itu bukan bagian dari syariat Islam. Tapi nih menurut kalau di gerakan feminisme sendiri, gender expression tuh nggak cuman feminin maskulin, ada juga androgyny, kayak yang secara kayak fashionnya gitu ya, tampilan androgyny. Jadi ya cowok nggak cowok, cewek nggak cewek gitu. Jadi memang androgyny itu dia ya I'm a human gitu, aku nggak cowok, nggak cewek, nggak feminin, nggak maskulin. Dan gender expression ini kalau menurut feminisme juga harusnya nggak dibatasi kayak cewek tuh harus feminin, cowok tuh harus maskulin, ya terserah dong karena fluid gitu, cair konsep gender ini. Aku mau cewek tapi nggak feminin, aku mau cowok tapi nggak maskulin, ya jangan dipaksa gitu, jangan toxic. Nah kalau teman-teman pernah dengar gitu istilah toxic masculinity, nah ini juga bagian dari gimana sih feminis ini pengen challenging stereotype di gender expression gitu. Terus yang kedua nih gender identity. Gender identity ini ada dua secara garis besar, ada cisgender dan transgender. Kalau cis ini kan dia memang orang yang kayak dari lahir sampai dia mengidentifikasi dirinya, itu ya dia dengan identitas gender yang sama gitu. Atau kayak itu feminin maskulin gitu. Aku perempuan dan aku feminin, aku cisgender. Tapi ada aku misal perempuan, tapi aku merasa aku terjebak di tubuh yang salah nih. Aku pengennya nggak kayak begini gitu secara identitas genderku sebagai cowok, pengennya yang maskulin apa segala macam. Tapi maskulin itu bukan tomboy ya, please gitu. It's beyond that gitu. Dan cewek yang nggak, misal kalian tuh cewek tapi aku tuh nggak suka pink, aku nggak suka, ya itu nggak berarti kita jadi transgender juga gitu loh. Maksudnya it's beyond that ya, konsep gender identity dan gender expression itu bukan cuman nggak mengotak-otakan cewek itu harus lemah lembut gitu, itu sangat nggak esensial sebenarnya kan itu. Nah transgender ini adalah yang tadi itu dia secara fisik itu masih dengan identitas jenis kelaminnya itu masih sama secara lahir, misalnya kayak cowok ya dia punya penis itu, cewek punya vagina, itu disebutnya transgender. Dan bukan transseksual karena mereka tidak mengoperasi alat kelaminnya, gitu. nggak diganti, cuman tampilannya aja. Terus juga ada yang di challenge adalah stereotip tentang gender role. Kalau perempuan itu dia perempuan tuh harus berumah tangga, terus perempuan tuh harus menjadi seorang ibu. Kamu perempuan kalau belum punya anak berarti belum sempurna sebagai perempuan. Kayak gitu kan, kalau belum jadi ibu belum sempurna sebagai perempuan. Kamu perempuan udah kayak umur segini kok belum nikah sih, misal kayak begitu. Nah, ini nih yang kadang nih kita sebagai muslimah itu suka terjebak dengan isu-isu seperti ini. Ah ya juga ya, emang rese, emang kalau orang-orang ada di sekitar kita gitu kan, kita nemu komentar-komentar seperti itu. Itu jelas nggak syar'i dan nggak berakhlak gitu kan. Cuman bagaimana sih kita menanggapi itu? Kan itu nggak islami, jelas ya. Kayak misal ngatain, kamu nih belum punya anak, belum perempuan, belum sempurna sebagai perempuan. Kata siapa? Berarti Bunda Aisyah nggak sempurna dong sebagai perempuan. Kan kayak begitu, maksudnya nilai diri perempuan dinilai dari kamu itu punya anak atau enggak. Itu kan sangat tidak esensialis dan tidak berperspektif tauhid gitu kan. Kita menentang itu, maksudnya sebagai muslimah,
ada komentar seperti itu kita luruskan gitu kan. Tapi pemahaman kita bukan pemahaman kita ya tadi itu dengan perspektif tauhidi, karena itu bagian dari ketetapan pengaturannya Allah. Tetapi nih, kalau yang ditentang oleh feminisme tentang gender role ini adalah bagaimana sih kok perempuan itu selama ini cuma dilihat dari organ reproduksinya aja. Dia tuh cuma dilihat sebagai alat cetak anak gitu. Tubuhnya, karena ini kan isunya ketubuhan. Dia tuh nggak punya kontrol atas tubuhnya tentang hak reproduksi dia gitu loh, untuk mau menjadi ibu atau enggak, mau punya anak atau enggak, itu kan hak kontrol reproduksinya itu harusnya di perempuan. Perempuan ini nggak pernah ditanyai lo soal itu apa segala macam. Jadinya kalau kita nih sebagai muslim itu kan meluruskannya anggapan yang tadi itu, semua ini kan aturannya Allah gitu loh, pengaturannya Allah gitu. Tetapi kalau yang feminis ini dia men-challenge-nya ada tubuh itu ya atas pengaturanku gitu loh, mau aku punya atau enggak gitu ya, itu bukan urusan kalian gitu, otoritas tubuhku ya ada pada aku gitu. Termasuk juga dengan beauty standard yang hal-hal seperti ini yang kadang tuh kita merasa relate terus kayak udah langsung merasa iya deh, berarti kayak aku ini deh feminis gitu. Tapi aku feminis garis lurus karena aku nggak terima LGBT misalnya gitu, karena kita taunya cuma isu-isu yang perintilin di pinggiran, tapi belum sampai ke apa sih sebenarnya ruh dari isu-isu ini adalah otoritas tubuh. Otoritas tubuh di sini adalah dengan konsep ketubuhan yang seperti tadi. Padahal itu nanti ketika kita lihat di Islam tuh beda banget kayak gitu. Itu yang stereotyping. Kemudian next, oke, yang kedua objectification. Tadi kan yang kalau masih ingat konsep tubuh yang kedua itu kan apa ya, subjek apa tadi, intentional ya kalau nggak salah, aku agak lupa. Si Ponti tadi itu dia jadinya pokoknya tubuh itu dia adalah subjek otonom yang dia punya kuasa atas diri dia gitu. Dengan konsep inilah tepatnya itu teorinya tuh phenomenology of perception. Feminis itu dia juga bisa jadi objek gitu loh. Itulah kenapa ketika mungkin kita berbicara tentang kekerasan seksual, mungkin besok ya lebih banyak soal ini, perempuan itu yang punya kayak dia tuh sebagai subjek harusnya fokus ke bagaimana sih pengalaman perempuan ini yang dia sudah dirasakan dan lain sebagainya. Padahal ada hak-hak yang juga dan kewajiban yang juga perlu dilakukan si pemilik tubuh itu untuk mendapatkan perlindungan apa segala macam gitu. Tetapi kenapa bisa sampai ada pemikiran kalau ya perempuan itu ya dia harus berkuasa menjadi subjek penuh utuh atas tubuhnya, karena memang dalam sejarahnya ini objektifikasi tubuh perempuan itu sungguh marak terjadi di peradaban barat gitu kan. Ya jangankan ya gimana ya, mereka tuh bahkan gak dianggap sebagai perempuan gitu kan, sebagai properti yang dikasih-kasih, terus ya begitulah kayak sehingga tubuh perempuan itu ya benar-benar dijadikan objek aja. Dan bagaimana feminisme challenge itu, pertama nih misal ketika kita berbicara tentang sexual orientation, selama ini relasi nih hubungan tubuh antar tubuh dan dalam pandangan feminisme utamanya ini marxis, yang aliran marxisme gitu, relasi laki-laki pesan antara laki-laki dan perempuan itu pasti atas penindasan gitu. Sehingga yang paling memuka adalah perempuan. Sehingga kalau konsepnya kayak gini, kan laki-laki sama perempuan tuh nggak mungkin konsen tuh. Pasti salah satu ada yang maksa deh, dan itu lelaki. Pasti perempuan itu selalu tersiksa, ditindas dalam hubungan seksual. Jadinya kemudian lahirlah kayak lesbianism itu sebagai bentuk protes mereka, bentuk kalau bahwa dalam sexual orientation ini ya kayak relasi hubungan seksual itu nggak cuman hasrat seksual ya, hasrat seksual itu nggak cuman terhadap lelaki aja nih, justru sebagai perempuan dan perempuan itu ketika dalam melaksanakan ya berhubungan sosial itu konsennya utuh gitu, itu salah satunya. Jadi nih, dan ini juga konsep-konsep yang ini tuh interseksional ya teman-teman tuh juga yang mungkin saat ini masih menjadi feminis setengah-setengah gitu. I used to be one of them too gitu. Kalau teman-teman tadi sekilas lihat apa TV-nya itu kan kebaca kerja saya sebelumnya. Nah, pasti biasanya itu mereka galau tuh di sini. Ya sih aku feminis tapi aku kan muslim, aku nggak mungkin mendukung ini LGBTQ. Padahal
in feminism movement gitu, itu prinsipnya itu intersectional. Kalau misalkan kamu merasa kok kamu nggak menerima mereka, ya makanya kamu akan berarti kamu mengeksklud mereka dalam pergerakan, kamu diskriminatif dan lain-lain segala macam itu. Itu terlihat harusnya sebagai muslimah nih kita mulai terbuka matanya. Ini loh perbedaannya gerakan pemberdayaan feminisme dan gerakan pemberdayaan Islam gitu. Udah udah diperlihatkan tanda-tandanya sama Allah. Kita melihat tanda-tanda itu, kemudian ya udah cukupkan diri kan harusnya dengan tools yang udah dikasih agama kita. Itu misalnya dari sexual orientation yang diakomodasi dalam gerakan feminisme itu harusnya pokoknya nggak cuma heteroseksual yang suami ada gitu, homoseksual atau biseksual tuh suka cewek suka cowok, seksual bahkan yang kayak aseksual kan dia nggak suka sama nggak suka sama sekali gitu lah. Itu juga harus diterima gitu loh sebagai keragaman dan kompleksitas seksualitas manusia. Nah, kita nih sebagai muslimah kadang juga langsung ngejudge gitu loh terhadap orang-orang yang punya sexual orientation berbeda, kalau haram nih, dasar nggak sesuai itu apa bela dan segala macam, bahkan kayak antipati terhadap mereka, padahal pendekatannya nggak kayak begitu. Dan nanti kalau misalkan kita nolak mereka semua, mereka akhirnya menemukan tempat yang menerima mereka adalah orang-orang yang nggak pengen mengembalikan kepada fitrah. Gitu. Alhamdulillahnya banyak kok sebenarnya aktivis-aktivis muslim-muslimah yang mereka tuh berjuangnya untuk mengembalikan bagaimana sih orang-orang yang dengan sexual orientation berbeda ini mereka bisa kembali ke fitrahnya gitu lah. Jadinya memang ya diversity keragaman dari orientasi seksual ini memang ada dia fenomena yang jelas ada dari dulu sampai sekarang. Dia perasaan mereka juga valid, tapi kita menerimanya nggak mesti semua realitas itu harus diterima sebagai kebenaran, truth yang secara nilai harus kita terima gitu. Tapi bagaimana sih kita mengembalikan itu kepada fitrahnya? Ya kayak pencurian gitulah, korupsi itu dari zaman dulu itu juga banyak udah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia gitu kan, dan di mana-mana dia juga secara universal gitu, itu nyata, valid, real gitu. Tapi apakah kita harus menerimanya sebagai suatu truth gitu, just because it is real gitu kan? Justru ya bagaimana kita itu mengembalikan dia kembali kepada jalan kebenaran gitu kan. Dan isu-isu nanti yang lebih lebih dalam lagi itu ya misal ada sex war gitu. Bagaimana sih prostitusi atau pornografi itu sebenarnya dia tuh beneran menjadikan perempuan sebagai objek seksual atau enggak sih gitu. Dan tanda perspektifnya ketika ini bedanya worldview ya, pentingnya pandangan akan terlihat bagaimana seorang muslim atau muslimah kita menolak prostitusi dan pornografi, porno aksi itu pasti alasannya harusnya itu alasannya beda dengan ketika feminis itu menolak prostitusi dan porno aksi, karena nilainya yang digunakan itu memang beda. Mereka menolak itu karena misal nih salah satu perdebatan ya di pornografi gitu. Kalau kita kan menolaknya ya emang ya itu maksiat gitu loh, ngapain kan kita memproduksi pornografi. Tetapi kalau feminisme ini perdebatannya adalah, nanti di akhir saya kasih referensi ya kalau teman-teman mau baca. Perdebatannya tuh gini, apakah ketika producing a porn gitu ya, porn production, itu si ceweknya di sini dia itu beneran menikmati gitu loh dalam hubungan tubuh tersebut, atau dia tuh sebenarnya cuma jadi objek seksual laki yang menonton dia aja, nonton filmnya dia, ataukah dia benar-benar kontrol atas tubuhnya dan menikmati itu gitu. Jadi yang jadi concern itu bukannya is it good or not gitu, perempuannya ini dia dijadiin kayak beginian gitu, tapi lebih ke itu tadi, dia tuh menikmati nggak sih gitu atas tubuhnya dalam melakukan aktivitas tersebut. Itu beda ya, jadinya hal-hal yang kesannya sama, kita nih sama-sama menolak, tapi reasonnya itu berbeda. Itulah yang pentingnya kita untuk memahami setiap nilai-nilai dasar dari sebuah ideologi gitu, biar nggak tertipu sama tampilan-tampilan luar nih. Ya kan kita sama-sama menolak, ya menolak, sama-sama menolak, alasannya apa, itu yang membuat berbeda. Dan isu-isu lain masih banyak itu sebenarnya. Lanjut aja, selanjutnya next. Nah, kita masuk dalam masih ada waktu sedikit ya insya Allah. Konsep dalam Islam sendiri sebenarnya bagaimana sih melihat tubuh, nggak cuma tubuh perempuan dan laki-laki lah ya. Pertama itu jelas kita Allah sudah
berjanji, gitu, nggak berjanji ya, mengabarkan gitu kita kepada manusia kalau kalian itu udah diciptakan dalam sesempurna-sempurnanya ciptaan gitu. Jadi you are perfect just the way you are itu sangat Islami gitu. In term of apa nih, misal kayak jelas secara fisik itu udah kayak yang WDO, kayak kalau kita masih insecure dengan konsep tubuh bentukan kita gitu ya, berarti kurang tadabur kita terhadap nilai-nilai Islam sendiri gitu. Itu sebenarnya ya sedih juga sih bagaimana kita tuh bisa merasa baru keangkat gitu ya ketika kita dengerin dari sumber-sumber yang itu bukan sumber pengetahuan utama dalam Islam. Udah dikasih tahu nih sama Allah di banyak ayat-ayatnya gitu, bagaimana manusia itu dimuliakan sejak dalam ciptaannya, tapi kita nih justru yang menjatuhkan diri kita sendiri gitu loh. Dan ya sedih sih, maksudnya kurang banyak membaca, mungkin ya ini kekurangan kita dalam berinteraksi dengan surat-surat kita darinya gitu, jadi masih merasa insecure dengan diri sendiri. Dan harusnya it is enough gitu ya buat kita sebagai muslimah, itu jangan lagi insecure apalagi cuman kayak perkara fisik gitu loh. Terus jangan bilang mbak mah enak bilang gini-gini loh, jangan salah sih kalau misalkan bully-bully secara fisik mah udah kenyang gitu ya. Cuman ya balik lagi, prinsipnya nih kita sebagai muslim harusnya ya kita mikir kalau kualitas diri kita itu nggak dilihat secara fisik, lebih dari itu, more than material being. Karena apa? Dalam Islam kan itu, kalau tadi kan dualismenya Descartes itu kan mind and body aja kan. Kalau di Islam itu kita, ini konsepnya Al-Ghazali ya, manusia itu terdiri dari 3 aspek. Ada jism, tubuhnya dia ya, material being itu ya, dia yang paling tidak sempurna. Jadi kita ketika menilai seseorang dari aspek yang paling tidak sempurna dari dirinya, itu justru menunjukkan bagaimana ketidaksempurnaan penilaian kita. Jadi stop judging person from their body gitu. Itu juga nasihat lah buat kita semua. Pertama tuh jism, tubuh. Terus kedua ruh, nyawa. Dan nyawa ini dia mengaliri bulu darah kita nggak punya nyawa enggak gitu. Terus nafs yang ketiga, nafs ini jiwa, dia nggak bertempat ya, gimana ya maksud, tapi dia relasinya dengan tubuh manusia ini saya juga masih belajar ya soal ini, dan semakin dipelajari itu semakin seru gitu loh, kayak Masya Allah ya, emang diri kita di luar biasa gitu, sekompleksitasnya gitu. Tapi nih dari ketiga aspek tadi yang paling penting ruhnya, bukan ruh yang maksudnya yang paling essential to human gitu in Islam adalah jiwanya, nafsnya. Ketika jiwanya baik ya kualitas yang lain baik, ketika buruk yang lain buruk gitu. Dan jiwa manusia ini dia tarik ulur, maksudnya nggak statis dari bayi sampai meninggal tuh dia baik-baik terus gitu, enggak. Dan justru di sini perjuangannya. Ada 3 jiwa dalam manusia, jiwa makhluk sebenarnya. Yang pertama itu vegetatif atau nafs an-nabatiyah, itu dia juga dimiliki oleh hewan dan tumbuhan. Ya fungsinya itu yang memberikan hasrat untuk makan, tubuh, dan lain sebagainya. Hewan juga makan kan, dia juga tumbuhan juga kayak gitu. Terus juga ada nafs al-hayawaniyah. Nah ini yang al-hayawaniyah ini ya, dia yang memberikan persepsi dan rasa. Jadi nggak cuma makan tumbuh, tapi dia juga bisa merasakan gitu, udah bisa menerima respon-respon emosi juga dari sekitarnya. Dan ini dimiliki oleh hewan dan manusia. Itu yang menyebabkan mungkin kan beberapa kalau orang dia nggak mau orang memilih jadi vegan gitu ya, sebenarnya itu nggak syar'i ya. Itu karena alasan ini, karena hewan bisa merasa, tumbuhan enggak gitu. Dan yang terakhir ini yang menyebabkan manusia itu menjadi makhluk yang paling sempurna penciptaannya adalah di sini ada nafs al-insaniyahnya gitu. Ini di sini adalah fungsinya yang menjadikan manusia itu sebagai hayawan natik gitu. Jadi dia makhluk yang berpikir karena dia punya akal, dia punya kehendak. Dan kehendaknya ini dia berdasarkan pedoman gitu. Jadi ya bukan yang freedom yang benar-benar pengen semau-maunya sendiri, tapi ada aturannya gitu. Seperti apa itu? Next. Oke, kehendak dan tubuh dan kehendak. Tadi kan yang bedain manusia gitu dengan makhluk-makhluk lain karena dia punya kehendak. Kehendak ini dapatkan karena dia punya akal gitu, nggak seperti yang lainnya. Tetapi ini yang berbeda gitu dengan konsepnya feminisme tentang
otoritas tubuh ya, kehendak ala Islam itu dan otoritas tubuh ala feminisme. Bagi dalam kita itu ya, kita tuh melihat tubuh itu dia punya ada hubungannya gitu ya, ada kausalitas tuh sebab akibat gitu dengan alam semesta ini. Ketika kita misal nih, makanya kan kita disuruh tuh pentingnya tadabbur alam ya. Kalau misalkan ada alam semesta ini rusak gitu ya, kayak gempa bumi terus badai, nah, kayak gitu lah, hancur gitu, alam rusak, alam hilang, manusia juga eksistensinya hilang, tubuhnya nggak ada, itu kan. Dan juga sekaligus orang bisa dia melakukan apa itu namanya, untuk biar alam itu bisa ada, manusia itu melakukan perbaikan-perbaikan terhadap alam, bukan melakukan kerusakan. Kalau misalkan dia merusak alam, ya udah alam rusak gitu. Kalau misalkan dia merawat alam, alam lestari gitu kan. Jadi kalau teman-teman semoga nangkep ya, ini kausalitas alam ini di sini relasinya apa dengan tubuh manusia. Manusia itu tubuhnya bisa menjadi subjek sekaligus objek. Dia bisa menjadi subjek alias yang menjadikan alam itu tetap ada, sekaligus menjadi objek yang ditiadakan oleh alam ketika alam itu nggak ada. Itu yang menjadikan sebenarnya ini tuh kayak membantah gitu loh konsep tadi kalau tubuh manusia itu ya it is only a subject gitu, dia nggak bisa menjadi subjek gitu ketika dia mendapatkan suatu perlakuan, ya harusnya bagaimana kita bereaksi terhadap itu, bukan bagaimana kita dikenai perlakuan tersebut. Ini nanti ada kaitannya ketika kita ngobrolin soal sexual consent besok insya Allah. Jadinya memang bagaimana nih, ini konsep-konsep hari ini nih harus clear dulu ya, biar besok ketika kita masuk ke isu yang lebih dalam lagi, teman-teman udah ngerti nih gitu, insya Allah. Itu yang pertama. Beda tubuh itu dia sebagai subjek dan objek secara sekaligus gitu, secara bersamaan. Yang kedua juga tadi kan bagi feminisme itu pengetahuan tubuh itu sebagai sumber pengetahuan itu lahir dari ya kita tahu sejarahnya bagaimana material being itu nggak dianggap gitu, tetapi pada dasarnya pengetahuan yang mendasarkan pada pengalaman ketubuhan itu sangat terbatas gitu. Ini juga apa ya, kayak misalkan ketika seseorang dia memiliki pengalaman kebertubuhan of becoming a gay gitu, ya yang bisa merasakan itu dia aja gitu pengalaman tersebut. Ketika dia memaksakan pengalaman ketubuhan itu untuk dirasakan kepada orang lain, ya orang lain ini juga dia nggak akan merasakan pengalaman tersebut gitu. Persepsinya tentu akan berbeda dan lain sebagainya. Ini baru yang maksudnya apa ya? Dia tahap paling simpel aja gitu, belum yang lebih mendalam lagi kepada kasus-kasus yang memang itu pengalaman ketubuhannya sangat kompleks dan antara satu orang dan yang lainnya itu bisa berbeda-beda gitu. Itulah kenapa menjadikan tubuh gitu sebagai sumber pengetahuan, apalagi paradigma pengetahuan, nah itu yang menjadi salah gitu, karena it is not enough at all gitu. Terus juga tadi yang udah dibahas sekilas, karena pengetahuan tubuh kita itu terbatas gitu. Jadi kita nggak bisa menyandarkan apapun yang kita lakukan, ethics right or wrong itu cuma berdasarkan pengalaman ketubuhan. Makanya tubuh kita meskipun bebas dikasih akal tadi, dikasih kehendak, tapi juga diberi tuntunan gitu loh, dikasih tuntunan kitab suci, juga hadis-hadis lewat hadis-hadis kayak gitu. Karena apa, nanti pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Nah, tuntunan ini yang akan menyebabkan sebenarnya bagaimana sih tadi apa sih aku bilang, pengalaman ketubuhan tadi karena dia itu terbatas gitu, dia dilindungi untuk perlindungan yang lebih dalam, itu kita menggunakan panduan-panduan dari wahyu ini. Ini yang akan membedakan kita sebagai Muslim dalam melihat suatu realita dengan manusia pada umumnya gitu, atau non Muslim. Gitu. Cara paradigmanya nanti. Oke, next. Sebentar ya, saya izin sebentar.
Nah, oke, maaf ya. Kembali lagi tadi kaitannya dengan bagaimana sih aturan kehendak manusia itu karena dia terbatas kalau cuma didasarkan pada pengalaman ketumbuhan yang fisiologis sekali itu, makanya dalam sebagai muslim ini kita udah dikasih panduan yang lengkap gitu loh, udah dikasih aturan-aturan dalam wahyu ataupun dalam sunnah gitu ya, dari petunjuk pokoknya dari Allah dan dari Rasulullah gitu. Bagaimana sih sebenarnya adab kita terhadap tubuh kita gitu. Jadi ada hak dan kewajiban yang nggak cuma dikasih apa ya, kita minta hak atas tubuh kita, tapi kita ngasih apa ya, tubuh kita harus begini-begini, tapi dia nggak dilengkapi haknya gitu. Contohnya apa itu sebenarnya bisa dibaca sendiri sih oleh teman-teman. Kalau misalkan kita mau sehat, sehatnya tuh nggak cuma sehat secara tubuh ya, secara material being, jisemnya gitu. Dan dikasih asupan halal thayyib ini juga penting ya. Sebenarnya ini kadang di poin ini aja nih udah lupa gitu kita, ya gimana yang lain-lainnya gitu kan. Terus juga secara ruhnya tadi dia juga perlu asupan gitu biar tetap sehat dengan cara ibadah, ilmu ini juga ilmu-ilmu yang mendekatkan kita kepadanya gitu loh. Karena memang semua ilmu itu pasti dia ada ibrohnya ya, ada hikmahnya. Tetapi ada ilmu-ilmu yang menjauhkan gitu kita darinya, dari Allah gitu. Itu juga bagi jiwa dia nggak menyehatkan sebenarnya. Ya kita yang pokok-pokok itu perlu dipelajari. Terus untuk keamanan tubuh nih bisa. Jadi karena tadi itu tubuh itu dia sebagai subjek dan objek ya. Jadi kita ketika misal ingin aman dalam interaksi terhadap lawan jenis gitu ya, aman dari keduanya ya. Maksudnya aman itu nggak mesti terhadap orang jahat, orang baik dan orang baik pun, maksudnya orang rajin sholat, terus rajin ngaji, berdua-duaan cewek-cowok juga bisa jadi gak aman itu. Kenapa? Karena ya tadi itu jiwanya manusia, nafsnya itu dia selalu dia fluktuatif. Nggak ada orang yang dia tuh stagnan baik terus kita bukan malaikat gitu kan. Pasti nafs lawamahnya ini yang lebih ke naik turun itu menjadikan diri kita itu selalu berdoa biar ditunjukkan jalan dan lain sebagainya, istiqomah gitu. Jadi perihal keamanan ini nggak bisa kita tuh kayak misal bintut gitu ya sama laki-laki, jaga pandangan dong, jangan gini ya, jangan salahin bajuku yang seperti ini, pikiranmu aja ngeres gitu. Ya kita memang nggak bisa ngontrol pikiran orang, bagian kita adalah menjaga diri kita terhadap itu. Itu adalah menempatkan ke tubuh kita kan menjadi objek penglihatan. Tetapi kita juga perempuan, jadi ini ya bagian menjaga pandangan, menutup aurat itu kan kewajiban oleh kedua pihak gitu ya. Jadi both men and women gitu, salah satu cara Allah menjaga pergaulan mereka seperti itu. Kita ketika diri kita menjadi subjek, tubuh kita menjadi subjek, bagian kita adalah kita menjaga pandangan, kita yang mengontrol tubuh kita dari hal-hal yang tidak baik gitulah ke depannya. Tetapi tubuh kita ini juga menjadi objek atas tatapan orang lain, atas reaksi tubuh orang lain. Jadi bagaimana kita memperlakukan tubuh kita sebagai objek itu juga ada aturannya. Udah dikasih pedoman lah. Jadi tinggal kita melaksanakannya dengan baik-baik bersamaan. Jangan hanya menuntut sana harus begini, kita nggak mau. Dan juga jangan sananya nuntut kita gini tapi nggak mau juga gitu. Dan terus juga kalau misalkan ngomongin kebahagiaan misal, tadi itu yang makanya saya bilang ya, kita harusnya tuh berperspektifnya tauhidi, memusatkan pengetahuan kita itu pada Allah ya. Jadi benar-benar kenapa kalau ibadah puasa, tapi dia adalah perspektif bagaimana kita melihat dunia ini, sebuah ideologi, pandangan hidup gitu. Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dari tubuh kita inilah, misal kita insecure, kita nyarinya harusnya adalah pertama-tama itu bagaimana sih sebenarnya konsep diri dalam Islam gitu. Sebelum ke aspek-aspek yang lain nih. Jangan kita nih balik ke Islam nih cuman kalau ngurusin sholat, puasa aja nih, ketika kita ngomongin konsep diri, kita nggak mau kenal konsepnya Islam. Padahal sayang sekali, banyak sekali hasanah keilmuan ulama-ulama kita tuh udah lengkap, sempurna, cuman
ya balik lagi kekurangan kita akses menuju hal tersebut gitu. Yang PR juga kan sebenarnya ini adalah bagian dari bagaimana menyehatkan ruh kita ya dengan mendekatkan pada ilmu-ilmu. Dan juga yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan sebenarnya ruhnya manusia itu kan kita ingin menjadi apa sih? Nafs al-mutmainnah gitu kan. Ketika nanti meninggal dalam keadaan tenang jiwanya, itu sebenarnya apa ya esensi kebahagiaan yang dicari manusia manapun. Orang-orang nih yang sedang bergaul dengan gender identity-nya, sexual orientation-nya, itu kenapa namanya dia bergelut dengan apa ya, maksudnya kayak diperjuangkan galau-galau segala macam, karena memang nggak sesuai dengan fitrahnya. Itulah kenapa mereka bergelut dengan itu. Nggak tenang, selalu pengen diterima, selalu pengen dapat pengakuan, karena memang sesuatu yang nggak bersesuaian dengan fitrah, itu pasti tubuh tuh melakukan resistensi. Itu loh. Yang kadang memang harus diperlukan kebesaran hati untuk menerima hal tersebut. Dan bukan berarti menerima, berarti masalahnya hilang. Banyak muslim-muslimah yang mereka diuji dengan sexual orientation yang berbeda, tetapi dalam menjalankannya, karena mereka udah pengen mencapainya itu nafs mutmainah tadi ini, mereka kembalikan kepada Allah. Sehingga dalam menjalankan hidup sehari-harinya, bukan dengan menyesuaikan apa ya, ibaratnya tuh kayak memanjakan nafsu terhadap sesama jenis ini, tapi bagaimana sih mereka bisa berjuang untuk kembali kepada kita. Meskipun pada akhirnya mereka kembali dengan tetap ujian yang sama gitu. Jadi ada kan kayak cerita nih temen, bukan temen saya langsung sih, sesama peneliti ya, dia gay gitu, yang benar-benar selama hidupnya itu nggak cuman yang gay suka dalam diam gitu, tapi udah ya actively in a sexual relationship gitulah, sampai terkena HIV/AIDS gitu. Dan tapi di akhir hidupnya itu beliau bertaubat gitu. Jadi mendekatkan diri pada Allah dan pulang ke rumah gitu kan. Awalnya kan ngekos ya, pulang ke rumah terus atas juga ya. Nah inilah pentingnya lingkungan. Makanya saya tadi bilang teman-teman kalau ada yang temannya kayak gitu, jangan dihujat, minimal doain, kalau nggak bisa bantuin, mendampingi. Nah ini keluarganya itu menerima dia dan membantu kesembuhannya. Menerima untuk membantu kesembuhannya ya, bukan menerima yang nggak apa-apa, berarti kan Allah menciptakanmu seperti ini, kamu harus menerima. Tapi ya iya, Allah menciptakanmu dengan ujian seperti ini, kamu harus menerima untuk mencapai fitrahmu, ya ini ujianmu. Sama aja kita diuji mencintai dia nggak mencintai kita balik, ya itu kan bagaimana kita menjaga perasaan kita, nggak harus semuanya loh kok gitu sih, aku kan maunya harus sama dia ya gitulah. Jadi kan kontrol, self control itu yang penting. Dan beliau ini akhirnya meninggal dalam keadaan masih suka sesama jenis, tetapi dia menjaga dirinya. Tahu nggak sih teman-teman yang kayak begitu itu, dia mencapai mutmainahnya, ketenangan jiwa dia, meskipun ujiannya masih sama. Itu yang mungkin kadang tuh nggak dipahami juga nih teman-teman. Dipikirnya kalau misalkan kita menolak itu berarti ya benar-benar ingin mengubah dia harus gini. Nggak juga. Banyak kejadian yang memang ujiannya itu seperti itu sampai akhir hayatnya. Dan kita dilihat kualitas manusia itu, ya balik lagi konsep dalam Islam, dilihat tuh bukan secara zohirnya seperti apa, tapi mental being kita, bagaimana sih jiwa kita. Yang seperti ini yang dia selalu berproses mendekatkan kepada Allah. Meskipun secara zohir ujiannya seperti itu justru dia tuh bernilai mulia gitu. Alam bisawab ya. Next, insya Allah kayaknya ini yang terakhir ya. Oh ya benar, ini tinggal referensi. Itu aja pengantar hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Ayu, silahkan Mbak Ayu. Oke, Mbak Esti, terima kasih atas materinya ya, luar biasa dari awal sampai akhir, sangat jelas sekali ya. Tadi dipaparkan dari konsep feminisme, tubuh pada feminisme itu seperti apa, kemudian pada Islam seperti apa gitu ya. Mungkin teman-teman di sini yang masih bingung gitu ya, mungkin ada yang bisa ditanyakan ke Mbak Esti nih, mumpung ada ya pembicara yang siap untuk di-sharingkan gitu. Oke, ini di room chat ada yang ingin tanya, kira-kira
mau ditanyakan langsung atau dibacakan saja ini, Mbak? Terserah, kalau ada yang udah tertulis dibacakan aja, kalau yang mau langsung aja. Oke, ini yang tertulis dulu ya Mbak, yang udah ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini sedikit keluar dari topik, Mbak. Saya Gina dari UNS. Seringkali selama ini yang saya temui adalah adanya tuduhan-tuduhan dari feminis bahwa Muslim itu hanya memberi solusi atas LGBT, kekerasan seksual masih secara konseptual. Nah, tadi Mbak sempat menyinggung ada beberapa wadah yang mendampingi teman-teman LGBT untuk kembali ke fitrahnya. Kalau boleh tahu apa ya Mbak? Terima kasih. Oke. Langsung dijawab dulu Iya, aja Mbak. Jawab aja, buru lupa. Jadi gini, Hai Gina, terima kasih atas pertanyaannya. Memang ya, yang banyak dikritik seperti itu. Saya juga dulu nyinyir banget kan sama gerakan Islam sendiri gitu. Apaan sih normatif gitu, nggak kelihatan pekerjanya apa sih, ngeritik-ngeritik mulu. Sebenarnya kenapa sih? Terus setelah saya belajar gitu ya, maksudnya mencoba membuka diri pada kelompok-kelompok yang berbeda, termasuk kelompok Islam gitu ya. Astagfirullah, saya bahkan terhadap kelompok Islam tuh harus membuka diri gitu, karena dulu suka nyinyir. Nah, kerja-kerja mereka, ini kan saya kasih contoh ya, misal kalau yang menangani advokasi, bahkan pendampingan teman-teman yang dia punya orientasi seksual berbeda, itu salah satunya Peduli Sahabat. Itu saya kenal beberapa orangnya, dan itu ya Allah gemes sekali, karena sungguh nggak ada publikasi. Bukan berarti nggak ada kerja, karena orang-orangnya itu sibuk kerja, maksudnya sibuk pendampingan, jadi nggak sempat ngurus publikasi sampai yang ya Allah nggak ini ya, maksudnya bukalah info gitu kan, kalau buka mungkin perlu media atau apa segala macam, tapi ya memang karena fokusnya itu di hal-hal seperti ini fokus pendampingan kerja, sibuk itulah, dicurhati klien terus apa segala macam. Dan yang kayak begini kan juga dia kasusnya nggak mungkin diumbar gitulah secara publik, disebarkan gimana sih cara penanganannya, karena itu kan classified lah ya, ibaratnya hal-hal yang sangat personal gitu contohnya. Terus juga kalau yang tentang kekerasan seksual gitulah atau kekerasan terhadap perempuan itu, misal nih ada tuh namanya Ayla Care. Oh ya, saya nggak tahu nih ada orang jaringan itu atau enggak, cuman saya tuh jujur ya, jadi saya tuh dulu sebel banget sama Ayla, ibu-ibu Ayla, kayak ini apaan sih ibu-ibu moral keeper gitu kan. Dan di mata saya nih, karena kan saya nggak punya akses ke sana gitu ya, ke orang-orang ini, ibu-ibu Ayla ini, komentar mulu gitu kan, ibaratnya apa-apa dikit dikritik, ini nggak bermoral, gini-gini, udah ngelakuin apa terhadap korban-korban, saya juga kayak gitu. Jadi, dan kan ya karena dulu perspektif saya juga sama ya. Tetapi ternyata, pas ya itu udah mencoba masuk dan berdiskusi langsung, kerja loh beliau-beliau itu, banyak sekali klien yang diatasi juga, tetapi pendekatannya memang beda, dan ini saya terima juga, kayak ibaratnya validasi gitu ya informasinya ketika waktu kuliah, ya ada kan kelas feminisme gitu dengan teman-teman dari dia kelompok feminis radikal, dan memang dari suatu lembaga bantuan hukum yang gede gitulah ya, NGO yang besar di Indonesia. Mereka menyampaikan kalau memang gayanya Women's Crisis Center ala feminis dan Islam itu memang beda. Nah, ini harusnya tuh teman-teman juga sebagai muslimah itu nyadar gitu loh, karena memang pendekatannya tuh beda, pasti juga cara kerjanya beda. Contohnya itu tadi, kenapa sih si ibu-ibu Ayla Center ini kok nggak pernah kelihatan kerjanya? Karena dalam Islam gitu ya, misal ketika ada permasalahan rumah tangga, misal KDRT, itu kan ada dulu ya Allah saya lupa, di bukunya Ustadz Henry Keserasian Gender dalam Islam yang terbaru itu kan ada ya disebutkan Darut Dukhon. Jadi ini di masa Islam ya, golden age-nya Islam itu emang ada kayak Women Crisis Center khusus yang di sini dia itu perempuan-perempuan yang dia kayak punya masalah dengan suaminya, misal kena KDRT atau apa, dia dikumpulkan ke rumah khusus ini, kayak rumah aman gitulah kalau konsepnya feminis gitu ya. Terus dikasih pendampingan baik secara psikologis, spiritual dan lain sebagainya.
Dan konsepnya Darut Dokhon ini adalah enggak menyebarkan masalah kepada publik gitu. Ini yang sebenarnya jadi konsep kunci kenapa kerja-kerja muslimah yang mendampingi KDRT, kekerasan seksual itu enggak terekspos, karena bagi kita itu adalah aurat, diselesaikan di ruang-ruang domestik tersebut gitu. Ketika ada bantuan dari luar, itu bantuan yang menyelesaikan masalah, bukan bantuan yang dia membawa masalah ini ke ruang publik gitu loh. Ketika ditempuh jalur hukum pun itu bukan sesuatu yang untuk mengekspos masalah si perempuan ini gitu loh di ruang publik, tapi ya benar-benar dalam sunyi, dan bukan berarti nggak ada kerja, tapi ya gitu, kita kan suka melihat orang kerja tuh kalau dia kelihatan berisik, kelihatan ramai gitu. Padahal sebenarnya kerja. Tapi ini sebenarnya kritik juga sih buat aktivis-aktivis muslimah di luar sana. Kalau kita punya kerja nih, karena memang saingannya nih hari ini sama orang-orang yang dia aktif dengan mempublikasikan kerja yang itu banyak syubhatnya, ya kita dengan konsep-konsep yang benarnya harusnya juga mempublikasikan kerja-kerja kita gitu. Jadi harapannya sih ya teman-teman yang ini tadi, yang mereka tuh kerja tapi nggak punya tim publikasi karena terlalu sibuk ngurus di dalam, itu bisa diperbaiki lagi lah komunikasi publiknya gitu. Gitu ya Gina, semoga menjawab. Oke, mungkin dari Gina ada tanggapan dari jawaban Mbak Esti sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Oke, cukup Mbak dari Gina. Terima kasih. Oke, ini selanjutnya dari Mutiara, UNS. Ini mau tanya langsung, silahkan mic-nya bisa di-on. Ya, apakah suara saya masuk? Ya. Ya, Assalamualaikum kepada Mbak Esti. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, ini saya ingin bertanya, pada kehidupan nyata, saya tuh sering menemui beberapa teman saya yang muslimah, secara nggak sadar bahwa dia itu berpikiran feminis gitu loh. Yang kayak seumpamanya contoh tuh, ini kan tubuhku, kenapa harus diatur-atur gitu. Kenapa aku harus pakai sesuatu yang syar'i kalau aku nggak nyaman. Nah, sebenarnya tuh menurut Mbak sendiri, apa sih yang membuat gerakan feminis ini sangat menarik gitu loh, sehingga bisa masuk ke pikiran muslimah tanpa sadar kalau kita tuh nggak benar-benar ngefilter, Mbak. Mungkin itu pertanyaan saya sudah cukup jelas. Sudah jelas, Mutiara. Ya, terima kasih. Sama-sama. Bisa langsung dijawab, Mbak? Oke, langsung saya jawab ya, Ai. Ya. Jadi, kenapa sih banyak muslimah yang nggak sadar dia feminis gitu? Saya jawabnya pakai pengalaman aja ya. Saya dulu itu secara perspektif pemikiran itu feminis banget gitu. Dan saya sadar kalau berperspektif feminis, bahkan menggunakannya misalnya nulis paper, ya I'm using a feminist approach gitu. Tapi nggak mau menyebut diri gitu, karena udah galau di beberapa nilai gitu. Tapi kenapa sih hari ini kok banyak banget yang justru muslimah-muslimah nih justru kayak jatuh cinta gitu dengan feminisme? Banyak faktor ya sebenarnya. Pertama, mau nggak mau harus kita akui, kita ini hidup di masyarakat yang nggak kenal loss of adab kalau katanya Prof. Al-Atas. Jadi memang ketika pengetahuan Islam kita itu nggak benar gitu, akhirnya prakteknya juga nggak beres, banyak kekacauan di sana sini. Contohnya aja di sekitar kita, hal-hal yang sebenarnya itu tuh nggak Islami tapi dicitrakan seperti Islami, dan itu membentuk tradisi. Akhirnya itu yang menyebabkan orang-orang ini merasa Islam itu patriarkis gitu. Kayak yang tadi itu, kayak teman-teman ini mungkin ada, kita sesama muslimah kan mau lanjut sekolah gitu, dibilangin ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi gitu. Nanti juga kan cuman jadi ibu rumah tangga atau apa kayak gitulah, ngurus anak bla 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 bla. Diucapkan oleh seorang yang hidup di Indonesia di mana negara dengan penduduk mayoritas muslim. Kadang itu dilihatnya sebagai itu bagian dari interpretasi nilai-nilai agama gitu. Muslimah tuh di rumah aja gini-gini. Padahal yang bilang kayak gitu nggak baca sirah dengan baik-baik mungkin, misal gitu ya. Jadi ada yang ini masuk ke aspek kedua, karena ya
kurangnya kesadaran keilmuan di diri muslimah itu sendiri, selain masyarakatnya ya. Jadi kayak misal tadi soal orang mau sekolah tinggi-tinggi aja dilarang karena dia perempuan. Di Islam itu pendidikan tuh bukan hak, itu kewajiban baik bagi perempuan dan laki-laki gitu. Kita kalau nggak mau sekolah itu justru dosa gitu loh ketika ada akses gitu kan. Ini kan nggak dipahami kita, padahal itu jelas banyak sekali perintah-perintahnya dalam Islam. Dan ini sangat syar'i, tetapi pengetahuan-pengetahuan ini nggak sampai gitu loh ke masyarakat kita. Yang nyampe justru yang tadi bias-bias tradisi setempat, yang patriarki, tetapi dilihatnya itu sebagai bagian dari tradisi Islam yang mengopresi atau menekan gitu. Jadinya sebagai muslimah dia merasa syariat ini mengekang duluan gitu. Jadi dianya sendiri kayak dapat lingkungan apes yang kayak gitu, terus akses terhadap pengetahuan Islam yang sesungguhnya itu juga minim gitu kan, jadinya dia menerima itu apa adanya. Terus juga nih yang ketiga ya, selain dari kayak aspek personal juga, kita juga bisa dilihat dari gerakan feminisme itu sendiri. Sejak awal kehadirannya, gerakan feminisme itu memang gerakan yang dia basisnya dari pengalaman gitu ya, pengalaman perempuan gitu. Makanya teman-teman kalau melihat akun-akun yang mensosialisasikan tentang feminisme gitu atau akun-akun feminis, mereka kan banyaknya memang kisah-kisah keseharian sesama perempuan gitu loh. Dan itu yang bikin orang tuh relate gitu loh. Iya ini aku banget, apalagi kita ngomongin atau menjuliti netizen Indonesia yang begitu tidak berakhlak. Padahal nggak semuanya masalah-masalah tersebut adalah karena ini relasi kuasa gender yang berbeda. Hal tersebut tuh nggak semuanya itu masalahnya masalah gender gitu loh. Emang masalah hal akhlaknya orang Indonesia yang banyak gak beresnya aja kan gitu. Tapi karena yang menyajikan fakta-fakta tersebut menggunakan paradigma feminisme, sehingga kita melihat itu relate-nya jadi ke pengalaman-pengalaman kekerasan gender lain sebagainya kayak gitu sih. Jadi memang menghadapi orang-orang seperti ini dilihat juga dia orangnya seperti apa. Kalau saya secara personal, karena saya orangnya ini ya suka belajar gitu, jadi ya saya untuk mencapai posisi yang sekarang ini, maksudnya dari yang dulu sangat berperspektif feminisme dan sekarang itu beralih kepada berusaha ya, sedang masih on the way gitu ya, mencoba menggunakan paradigma Islam. Prosesnya adalah dengan belajar, karena memang saya skeptis nih, ada hal-hal yang sebenarnya itu nggak bisa dijawab dengan feminisme. Kita nih sedang dalam hegemoni pengetahuan, kita tuh dijajah secara nggak sadar. Karena saya kan kalau dilihat tadi dari CV kan anak debate ya, memang kita tuh harus mengkritisi segala sesuatu, bahkan yang diajarkan kepada kita. Ini kan aja pelajaran-pelajaran saya zaman kuliah, terus ketika exchange dan lain sebagainya. Tetapi banyak hal yang nggak bisa dijawab nih dengan konsep feminisme, dan saya jadi skeptis. Emang di Islam kayak begitu ya? Emang benar di Islam tuh kayak, bahkan sampai pernah gitu loh ada saya merasakan kayak, masa sih Rasulullah kayak begitu? Ada hadis yang gitu banget sih. Kayaknya Rasulullah nggak gitu deh. Itu sebenarnya dialami juga kan sama Fatimah Mernissi. Cuma bedanya Mernissi dia kemudian menggunakan caranya sendiri untuk menerjemahkan hadis. Kalau saya ya karena sadar diri, bukan anak pesantren apa segala macam, yang ngaji kepada guru yang otoritatif gitu. Jadi harapannya sih teman-teman yang tadi dia nggak sadar itu ya kita kenalkan kepada guru-guru yang dia tuh pemikirannya otoritatif, benar-benar ahli di bidang tersebut, dan gunakan pendekatan yang humanis gitulah ya. Kita sebagai sesama muslimah, kita sayang sama mereka, kita nggak mau mereka ini tertipu padahal yang pada sesuatu yang tampaknya baik, padahal sebenarnya itu merusak diri kita, dan kita memperkenalkan pada kebaikan yang hakiki yang tampak baik dari luar dan dalam, yaitu syariat Islam. Tapi memang prosesnya tuh perlu pelan-pelan, jangan ngejudge gitu loh. Semua orang punya perjalanan spiritual, intelektual mereka masing-masing. Kita dampingi saja, dan yang penting tuh didoakan gitu. Karena memang hal-hal seperti ini syubhat yang sangat halus ya. Bahkan kita, jangan mungkin teman kita juga nggak mesti terbebas gitu dari fitnah pemikiran. Semoga menjawab ya Mutiara. Mungkin Mutiara ada tanggapan langsung? Iya, terima kasih Mbak Esti atas jawabannya. Sama. Sudah cukup Mutiara? Ada yang mungkin masih dibingungkan? Kalau tentang pertanyaan sih aku ada banyak Mbak, cuman buat yang lain aja.
Oke. Sambil nyimak pertanyaan yang lain ya. Ya. Oke, lanjut ya Mbak. Pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ika. Assalamualaikum Mbak Esti, perkenalkan saya Ika. Izin bertanya berkaitan dengan hak dan kewajiban pada tubuh perempuan. Itu kan ada kasus, salah satunya insecure. Menurut saya, Kenapa? salah satunya insecure. Oh iya. Menurut saya, diperlukan bersyukur dengan cara self-love untuk bisa menerima tubuhnya. Nah, bagaimana kira-kira self-love yang sesuai dengan syariat Islam, Mbak? Terima kasih. Oke, siapa tadi Ika ya? Kak. Tentang konsep insecure dengan kalau dalam Islam itu ada self-worth-nya gimana sih? Self-worth yang paling berarti sebenarnya ya, kalau saya sejauh ini yang saya pelajari dikit-dikit ini, karena kalau Islam itu dia memang fokusnya manusia itu pada ruhnya kan, jadi bukan pada material being-nya, luarannya, dia secara fisik seperti apa. Ini bisa pertama-tama kita ini dulu, ketika membaca sirah, sejarah orang-orang keren di masa Nabi dan setelahnya, nggak semuanya itu cantik dan ganteng gitu loh. Maksudnya ya banyak yang di secara fisiknya itu, misal sekarang nih ya kita tuh kenal yang namanya colorism gitu. Jadi menilai memperlakukan manusia berdasarkan warna kulitnya, alias ini sebenarnya kayak rasisme gitu kan. Di zaman dulu, apakah manusia dilihat, di Islam ya maksudnya, di Islam apakah manusia dilihat berdasarkan warna kulitnya? Kalau putih berarti dia keren, kalau hitam berarti dia enggak. Padahal enggak dong, yang sudah terdengar terompahnya di surga, kulitnya apa? Hitam kan, Bilal bin Rabah itu. Nah, terus itu misal dari kayak secara fisik, dan masih banyak lagi kalau teman-teman juga dengar cerita tentang sahabat Julaibib, yang ya terkenal ya yang dapat bidadari di surga, padahal karena dia sebelumnya kayak ditolak-tolak, orang nggak mau nikah sama dia, akhirnya dia syahid dan lain sebagainya. Nah, dia itu kan secara fisik dia juga kayak dalam pandangan mata manusia nggak baik gitu, dan dia juga mengalami penolakan dalam artian ya sebagai manusia Muslim pun di saat itu orang juga melihat, meskipun tahu ya konten diri manusia itu bukan pada fisiknya gitu ya, nilai diri manusia, tapi penilaian-penilaian terhadap fisik manusia itu juga terjadi dari dulu sampai sekarang, dan tugas kita adalah nggak melihat bagaimana komentar orang terhadap diri kita gitu, bukan kita bereaksi terhadap itu, tapi bagaimana kita melihat diri kita sendiri ya. Itu tadi pentingnya punya self worth itu kan. Dalam Islam karena self worth kita itu dinilai berdasarkan ruh kita, jiwa kita. Jadi ya kita kalau misalkan ditanya ya yang paling baik dari kamu adalah yang bertakwa. Ya kan udah jelas gitu. Jadi itu gimana sih kita melihat ketakwaan kalau misalkan ya orang-orang zaman sekarang gitu kan, jangan melihat, don't judge me gitu. Padahal katanya sahabat Umar bin Khattab, kita itu bisanya melihat orang memang dari yang zahir gitu. Sementara urusan batin dia itu adalah urusan dia dengan Allah. Maksudnya gimana nih, misal ketika dalam perihal ketakwaan gitu ya. Kan ini apa tuh namanya? Kita apa? Tadi saya tiba-tiba blank out. Kalau misalkan gini, kita kan dinilainya itu dari ketakwaan, tapi kita cuma bisa melihat apa yang tampak di luar. Zohirnya aja jelas ya. Orang kalau misalkan dia jalan mencapai kayak connected to Allah, salah satunya kan dengan beribadah gitu ya, dengan dia sholat. Tapi ada nih yang dia ngerasa ya nggak cukup. Aku nggak sholat, tapi aku connected to Allah. Nah, itu kita selisih itu dalam hal-hal seperti itu. Jadi, tetap kita bisa menilai seseorang dari luarnya dulu, sebelum di dalamnya. Beda ya ketika kita nggak pernah melihat orang tersebut karena memang dia menyembunyikan ibadahnya kayak gitu. Tetapi ada yang emang orang secara terbuka dia berbangga dengan maksiatnya. Alias yang suka ngatain gitu, misal, ngapain sih masih sholat gitu kan. Hari gini masih sholat, itu terjadi biasa di teman-teman yang dia kuliahnya di jurusan-jurusan tertentu, itu sholat pasti menjadi olok-olok kayak gitu. Itu secara
Zohir penting, maksudnya kita bisa menilai self-worth kita juga dari aktivitas-aktivitas pendekatan diri kepada Allah secara zohir tersebut. Terus kalau yang secara lebih batin lagi, ini tuh sebenarnya agak susah ya dan filosofis, cuman gimana ya menjelaskannya? Kalau ya, waduh, saya agak ragu tuh menjelaskannya bagaimana. Cuman memang tadi agak sekalibatan gitu, cuman ya ketika kita merasa udah mencapai itu justru sebenarnya berbahaya buat diri kita gitu. Jadi kita tetap mencari jalan itu terus dengan cara belajar gitu, Kak, jalan yang kayak tadi loh, self worth kita sebagai muslim itu kan sebagai orang yang bertakwa, seperti itu sih. Semoga menjawab. Tadi saya ada banyak pendiskap dengan pops up di HP saya, mohon maaf ya. Siapa? Ika tuh. Insya Allah sih itu aja. Mungkin sih ada masih mengganjal sih, cuman insya Allah kita tambahkan besok deh ya. Kalau ingat, soalnya ada hal-hal yang dia jauh lebih filosofis sebenarnya, cuman tiba-tiba blank out gitu saja. Oke. Ayu di mana nih? Ayu, silahkan. Mbak, mungkin dari Mbak Ika ada tanggapan dulu dari jawaban Mbak Esti yang bentar. Oke. Ini lanjut ya Mbak, ini satu pertanyaan lagi. Bisa Mbak Esti? Oke, insya Allah. Nggak apa-apa, satu lagi. Bisa. Iya. Dari Anissa Dwi. Assalamualaikum, saya Anissa Dwi Aprilia dari Universitas Mula Warman, izin bertanya. Apa faktor utama yang menyebabkan penyimpangan seksual? Mengapa feminisme menjadi alasan utama yang dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah LGBT dan masalah keperempuanan? Oke, Anissa, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau penyimpangan seksual ini ada yang dia faktornya tuh banyak sekali, baik yang penjelasannya ada yang secara medis, terus secara sosial, ada yang juga secara spiritual, maksudnya kayak yang tadi unsur-unsur kejiwaan yang lebih batinnya gitu ya. Kompleks sih memang, tapi kenapa sih feminisme ini dia nggak bisa menjadi solusi gitu untuk menyelesaikan masalah LGBT? Ya karena mereka nggak bertujuan untuk menyelesaikannya gitu loh. Cek, kayaknya keputus ya sinyalnya Mbak Esti. Kalau buat mereka ya itu adalah obviety gitu. Ini isu seksual, orientasi seksual, tapi memang udah ada pergerakannya secara politik dan itu di banyak lini kehidupan. Saya sendiri tesis saya itu tentang lesbian family, planned lesbian family, dan memang ini gerakan gitu, bukan cuma sekadar orientasi seksual yang kalau kita kan ingin mengembalikan kepada fitrah, tapi kalau secara di feminisme justru enggak, ini bagaimana menjadi bagian dari agenda gitu. Begitu sih kurang lebih jawabannya. Kalau ini ada grup WA-nya gitu nggak? Ada Mbak. Peserta. Ada Mbak. Nah, nanti saya kasih ini aja ya, paper yang dia insya Allah komprehensif lah membahas soal LGBTQ ini dalam perspektif medis hingga teologis. Oh ya, boleh Mbak. Nanti biar disampaikan ke peserta ya. Oke. Ini sepertinya masih banyak pertanyaan Mbak, tapi karena waktu yang tidak ini ya, karena waktunya memang sudah habis. Mungkin ini disampaikan via chat gitu bisa nggak ya Mbak? Atau ya nggak apa-apa, nanti dikumpulin saja. Oh ya udah nanti bisa dikumpulkan nanti. Saya jawab seluangnya. Iya boleh Mbak. Nanti
jawab semuanya. Mungkin ya, diskusi kita memang sangat luas gitu ya, dan memang kita itu sebagai seorang muslimah perlu banyak belajar. Mungkin terakhir Mbak, sebelum ditutup ada closing statement dari Mbak Esti untuk teman-teman semua di sini. Oke, jadi closing statement saya sebenarnya mengulang opening statement yang juga mengulang sebenarnya tilawahnya tadi ya. Saya pas dengar itu langsung yang pas banget ini. Jadi jangan terjebak sama apa yang tampak baik, apa yang tampaknya oke gitu, padahal sebenarnya nggak oke. Dan ketika kita sudah menemukan hal-hal yang tidak oke dan tidak pas tersebut, ya jangan ditutup-tutupi dan jangan dicampur-campurkan dengan kebaikan. Jadi memang ya itu ya, balik lagi, udah jelas yang hak itu hak dan yang batil itu batil gitu. Jangan mencampurkan kebatilan dengan kebaikan. Dan doa kita selalu ya, semoga Allah tunjukkan kepada kita yang benar tampak benar dan diberikan kekuatan untuk melaksanakannya, mengikutinya, dan semoga Allah menunjukkan kepada kita yang batil tampak batil dan Allah memberikan kekuatan kita untuk menghindari dan melawannya. Itu doa yang menurut saya di akhir zaman ini berat sekali. Dan banyaknya syubhat pemikiran di saat ini. Insya Allah begitu dari saya, Ayu. Terima kasih ya semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau apa yang menyinggung. Oke, terima kasih Mbak Esti. Amin amin ya. Semoga kita bisa menerapkan ya doa-doa tersebut. Mungkin ini terakhir Mbak, kita foto bersama dulu ya sebelum ditutup. Mungkin dari panitia bisa dibimbing ini kita untuk sesi fotonya. Oh ya, kedengeran ya suara aku? Ya, kedengeran. Iya, kedengeran. Boleh kok. Udah siap semuanya? Boleh dinyalakan ya, ini kameranya teman-teman. Aku tag beberapa kali ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Ulang ya. 1, 2, 3. Siap. Oke teman-teman. Oke Mbak. Makasih Mbak. Udah kok. Oke, makasih dari panitia. Siap, Mbak. Oke, ini udah di penghujung acara ya, saatnya untuk ditutup. Kita ketemu lagi ya Mbak Esti nanti di hari Jumat, insya Allah, di bahasan kajian selanjutnya. Baik, untuk menutup kajian pada sore hari ini, kita perbanyak istighfar ya. Kita perbanyak istighfar, dan juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari saya mohon maaf ya bila banyak salahnya. Kita berjumpa lagi di hari Jumat. Semoga. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Esti dan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sampai jumpa insya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, sampaikan sholawatku kepadanya. Sang Nabi Muhammad tercinta, semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah sang Al-Amin terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana, sang pemberi syafaat jalan surga. Bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي بلغ wasilah. Ya Allah ya Rabbi, sampaikan salawatku kepadanya, sang Rasul sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah sang Al-Amin terpercaya, jujur, adil dan bijaksana, sang pemberi syafaat jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Dia Muhammad ibni Abdillah, juru selamat, lahir dari kota Mekah, manusia hebat yang berakhlakul karimah, pemberi syafaat saat di akhirat. Ayo bersolawat sebelum kiamat. Dialah sang Al-Amin terpercaya, jujur, adil dan bijaksana, sang pemberi syafaat jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli